Tetapi kalau pernyataan dari seorang Rocky Gerung yang di situ melihat Jokowi secara personalitinya, secara subjeknya, ya mungkin itu bukan kategori dalam kritik, tapi itu sudah mungkin kategori dalam penghinaan. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Edo Koisin dalam YouTube Edo Koisin dengan tagline cerdas untuk mencerdaskan. Saat ini saya mencoba untuk menganalisis sebuah fenomena politik dan saat ini sudah digiring terhadap persoalan hukum, yaitu pernyataan Rocky Gerung dilihat dari kacamata kritik apa inan. Pernyataan Rocky Gerung itu tentunya mengandung multitafsir dan akhirnya membuat terjadi dinamika yang begitu nyata, yang begitu hadir dalam konteks hari ini, yang dimana pernyataan beliau, karena beliau adalah seorang public figure, tentunya pernyataan-pernyataan beliau atau diksi-diksi dari Rocky Gerung menjadi referensi bagi masyarakat. Akhirnya saat ini kita melihat ada masyarakat yang pro dan ada yang masyarakat kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung. Tetapi pada kesempatan ini coba kita melihat, menganalisis bagaimana pernyataan Rocky Gerung dari kacamata politik dan kacamata demokrasi. Saya tidak mengungkit persoalan masalah hukumnya, karena itu sudah masuk kepada paradigma hukum, tapi saya mencoba melihat dari kacamata politik dan demokrasi saat ini. Kita hidup dalam negara demokrasi, pasti ada rambu-rambunya. Karena negara demokrasi, salah satu instrumennya adalah aturan main. Karena aturan itu menjadi rujukan, menjadi dasar bagi penyelenggara negara seperti Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Yang dimana kalau aturan main tidak dilakukan oleh pemerintah, pasti pemerintah itu terkesan tirani atau otoriter. Sebaliknya juga, aturan main dalam negara demokrasi kalau tidak dipatuhi oleh masyarakat, akhirnya masyarakat itu dia terkesan anarkis. Nah, kondisi negara Indonesia saat ini, yang dimana kita akan masuk dalam tahun politik 2024, tentunya kita semua, baik pemerintah, masyarakat, harus mengikuti aturan main dalam negara demokrasi. Agar demokrasi yang kita anut, demokrasi yang berdasarkan kepada konstitusi, demokrasi yang berasaskan, bukan demokrasi yang kebablasan. Di sini lagi, sebagai akademisi seorang Rocky Gerung, tentunya harus melahirkan pernyataan-pernyataan, harus menyampaikan diksi-diksi, itu melihat kepada nilai etis. Kalau Rocky Gerung sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang kritikus sejati terhadap pemerintahan, tentunya mengkritik, melihat terhadap lembaga, atau dalam hal ini adalah melihat kepada public policy-nya atau kebijakan publiknya. Jangan mengkritisi terhadap hal yang sifatnya privat, hal yang sifatnya sentimen. Kalau dalam kasusnya Rocky Gerung saat ini menjadi persoalan di berbagai macam kota-kota besar di Indonesia, di mana ada berbagai penolakan terhadap Rocky Gerung, disitulah masyarakat menunggu. Rocky Gerung sebagai seorang akademisi, sebagai seorang kritikus, tentunya memiliki diksi-diksi yang harus mengarah, yang harus menunjukkan terhadap kapasitasnya sebagai seorang akademisi. Karena kritik seorang akademisi yang memposisikan diri sebagai middle class, yang memberikan kontrol, yang memberikan check and balance terhadap pemerintahan, tentunya kritikan itu harus berlandaskan terhadap kajian, terhadap sebuah tinjauan metodologi yang jelas untuk melihat kebijakan pemerintahan. Karena kritik itu berbasis argumentasi, berbasis kajian. Ya, nanti wilayah hukum yang melihat itu, tapi saya melihat dari kacamata politik, tentunya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak mencerminkan beliau sebagai seorang akademisi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat terdidik, sebagai akademisi, harus mampu memposisikan diri, harus membedakan mana ranah kritik, mana ranah hinaan. Karena apa? Akademisi tentunya memberikan kritikan itu berbasis argumentasi, itu berbasis kajian. Tidak bisa kita mengkritisi pemerintah hanya berdasarkan sentimen antara suka dan tidak suka. Itu mungkin sangat subjektif sekali.
itu tidak melihat terhadap aspek objektivitasnya. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita dalam dunia demokrasi saat ini. Semoga akademisi harus mampu melahirkan konsep, melahirkan kritik itu berdasarkan argumentasi, berdasarkan kajian yang jelas. Saya sedikit melihat terkait dengan kritikan Rocky Gerung. Beliau mengkritik terkait dengan ibu kota negara. Kita tahu bahwa ibu kota negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara baru, di mana regulasi itu, undang-undang itu hadir karena pelaksananya, perumusannya, konsepnya, formulasinya itu melibatkan lintas sektor, tidak bukan wilayah presiden saja. Jadi presiden saja tidak, Jokowi dalam hal ini tidak mencari legasinya. Tapi saat ini Jokowi tentunya melahirkan atau mencetuskan program untuk ibu kota negara, tentunya memiliki kajian yang matang. Tetapi dalam hal ini Presiden Jokowi mencoba untuk menanggapi pernyataan dari Rocky Gerung berdasarkan pertanyaan dari awak media. Jokowi di sinilah luar biasa mendudukkan kapasitas beliau sebagai seorang negarawan sejati. Jokowi merespon dengan menyampaikan bahwa ya itu hal kecil saja dan saya kerja dan kerja. Itulah negarawan seorang Jokowi. Itulah ulasan pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu cerdas untuk mencerdaskan masyarakat sebagai akademisi, memposisikan diri sebagai middle class, memberikan kesadaran kepada publik, mengkritik pemerintah, memberikan otokritik, kritik dengan memberikan masukan. Agar apa? Kita semua memiliki kontribusi dalam membangun negara. Bukan penyelenggara negara, pemerintah saja yang memiliki peran penting, tetapi masyarakat, para akademisi, para public figure, agar negara demokrasi lebih sehat lagi untuk kita menghadapi tahun-tahun politik yang akan datang dan kita semua bisa dicerdaskan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.